Ini HP yang saya sampai kasih karet ini untuk memasang backdoor. Ini masalahnya kenapa harus pakai karet. Sebetulnya kalau backdoornya masih bagus, cukup pakai isolasi aja seperti ini nih. Kalau backdoornya masih bagus ya, cukup tempel seperti ini. Setelah dilem, dikasih isolasi seperti ini, lalu diginiin, cukup digituin, tapi ditarik ya isolasinya ya. Dan isolasinya jangan sampai ke arah kaca ini, ke arah LCD, karena LCD-nya bisa rusak, karena LCD itu sangat peka ya. Tapi sekarang ini saya pakai karet. Kenapa pakai karet dan kenapa juga banyak karetnya? Karena backdoor ini backdoor yang sudah beberapa kali dibuka. Pertama karena dibuka karena backdoornya ini pernah kembung ya, melendung ya, lalu baterainya dikempesin dan dipasang lagi. Kalau backdoor yang sudah pernah berubah bentuknya, maka pada saat ditempel itu tidak rapat, terutama di sini tidak rapat ya. Saya lihatin ya, ini tidak rapat, ada sisi yang tidak rapat, terutama di bagian tengah sini. Dan biasanya kalau di bagian sini ini biasanya rapat ya, dari sini juga iya, tapi bagian sini dia merenggang. Oleh karena itu, supaya rapat, cara memasang backdoornya ini supaya rapat, maka dikasih karet. Misalnya begini, misalnya karetnya kita pasang dulu, karetnya seperti ini ya. Karetnya tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Dan supaya aman, LCD tidak rusak, saya pakai kertas ini. Kertasnya tebal, kertas dari kalender yang saya gunting ya, dari bahan kalender, atau kalau lebih bagus kertas kardus lebih bagus lagi. Karena kalau tidak pakai kertas ini, maka nanti tekanannya, misalnya seperti ini, kalau kita tidak pakai karet, tidak pakai kertas, maka karet ini tekanannya fokus di karet ini. Sementara kalau ada kertas, maka dia menyebar rata ya, tidak pada satu titik yang disentuh oleh karet ya, jadi lebih menyebar tenaganya. Cara memasang karetnya, sebenarnya karet ini kalau backdoornya bagus, sebetulnya tidak usah rapat-rapat, jarang-jarang seperti ini aja. Nah, seperti ini ya, cukup begini, tidak usah rapat-rapat, jauh-jauh aja. Nah, gini, supaya tidak terlalu kuat tarikannya, supaya tidak merusak yang kita takutin itu, merusak LCD-nya. Kenapa? Karena LCD ini agak rentan ya. Misalnya kita pakai tripod, kita taruh HP di sini lalu dijepit begini. Nah, tripod itu yang ada pernya kan bisa dibuka begini, cek, tempel gitu ya, kan sering dipakai itu. Seperti itu bisa menguning nih di kiri kanan HP, atau bisa muncul ya cairannya, itu cairan yang mau keluar. Jadi berbahaya sekali menekan LCD terlalu keras. Oleh karena itu, pertama dikasih plastik, dikasih kertas yang agak tebal, dan dikasih karet ya. Kalau sekiranya, nah seperti ini kasusnya, untuk posisi yang tidak bisa ditekan rapat, ini yang di bagian tengah ini pada umumnya tidak rapat ya, tidak bisa merapat kalau kita tidak tekan. Ini dikasih lebih banyak karetnya, didempet seperti ini. Nah, ini resiko yang kita harus ambil seperti ini, dirapatin ya. Ini yang saya lakukan sebelumnya. Di bagian tengah ini saya rapatin seperti ini.
sampai kelihatan di sini dia merapat. Sampai di sini, celah di sini rapat ya. Kalau tidak rapat, tambah lagi karetnya. Ya, tapi selama jangan dikasih karet yang diganti dengan karet yang besar ya. Nah, cukup seperti ini. Nah, apabila sudah rapat, udah cukup. Tapi bagi yang sudah rapat tanpa harus ditekan terlalu kuat, cukup agak berjarak seperti ini ya. Oke, ini sudah saya pasang tadi malam. Sekarang saya ingin buka. Saya ingin tahu apakah setelah 12 jam ya, satu malam ini merenggang lagi. Nah, caranya saya buang dulu sedikit karetnya. Karetnya dikurangin, dilihat perkembangannya. Terutama di bagian tengah. Kita lihat apakah nah ini saya jarangin ya, saya jarangkan dulu. Jangan biarkan karet berdempet dua ya. Kalau karet berdempet dua agak riskan, itu terlalu kuat tarikannya. Nah ini kayak gini, ini kan berdempet nih, nggak boleh nih. Nah, harus cepat-cepat diambil. Nah seperti ini, dijarang-jarangin. Nah sambil dilihat apakah apakah ini merenggang. Membuka, oh, ternyata aman ya, masih rapat, berarti ini sudah bisa dibuka. Kalau di sebelah sini rapi, sebelah sini. Nah ya, ini khusus untuk karet ini dibutuhkan dan agak banyak jika backdoornya itu backdoor yang sudah berubah ya, sudah melendung di tengahnya karena memang sebelumnya pernah hamil baterainya, pernah membengkak, atau karena memang backdoornya kita udah sering buka, jadi dia sudah tidak seperti yang aslinya, bentuknya bentuk lekungannya, atau kita mengganti backdoor dengan backdoor yang kita beli baru ya. Apalagi kalau tidak original, itu tidak persis sama lekukannya, jadi pada saat ditaruh tek itu tidak pas ya. Harusnya kan yang bagus itu backdoornya tanpa kita lem, kita taruh dulu, rata deh, rapih deh ya, tanpa kita tekan kuat pun, tanpa karet yang banyak pun, atau cukup pakai isolasi, tidak perlu pakai karet, itu sudah rapih, sudah rapat backdoornya kepasang ya. Lagi kalau backdoornya sudah, karena ada tuh backdoornya kadang-kadang kan pecah ya, sebagian ya, pecah sebagian. Kenapa? Karena kita waktu membukanya kita paksa, kita lemnya kita tidak panaskan dulu sehingga agak keras, sehingga kita paksa sehingga pecah dia. Nah, ini kan bahannya tipis jadi suka pecah. Nah itu harus pakai karet ini. Kalau tidak pakai karet ini tidak akan rapat pemasangannya. Saya kira sudah cukup ya. Intinya tadi gitu, di posisi yang renggang, di posisi yang membandel backdoornya, tidak mau ditekuk menjadi normal, dikasih karet yang banyak ya, seperti ini, dirapatkan ya, seperti ini, dia dibanyakin seperti itu. Kalau sudah rapat seperti ini,
Saya kira semua backdoor pun kalau sudah rapat seperti ini, misalnya di sini renggang nih, tidak mau ditekuk, tidak mau rapat ke ininya. Nah, kalau diginiin pasti ketarik dan merapat backdoornya. Oke, saya buka semua aja, kita lihat. Ini berbahaya ya, kalau karet terlalu kuat, ini LCD-nya bisa membayang warna kuning atau warna kehijauan nantinya. Saya pernah ngalamin waktu memakai tripod. Nah, ini dia. Sekarang saya mau hidupin. Apakah ada? Tapi di sini sebelumnya sudah ada hijau ya. Ini udah hijau, ini juga ada hijau. Ada bercahaya noda hijau di sini sebelumnya. Oh, ini sudah habis baterai ini. Tidak bisa hidup, berarti saya harus hidupinnya pakai cas. Dicas dulu. Apakah pemakaian karet yang banyak itu, walaupun sudah saya ulang lagi ya, cara memasang karetnya, cara memasangnya kan ini sudah dilem nih, sudah ditutup. Nah, pada saat memasang karet ini beginiin. Nah, kasih kardus juga boleh. Ini bentuknya dilebihin ya, lebih besar sedikit daripada LCD-nya ya. Lalu diginiin ya karetnya. Untuk tempat-tempat yang masih renggang, di karetnya dirapatin, didekatin, dibanyakin ya. Nah, sini rapat. Tapi kalau yang aman, nah dijarakin begitu ya. Dijarakin seperti ini, setengah senti atau 1 senti. Tapi kalau yang membandel tidak merapat, dirapatin yang banyak ya. Resikonya kalau dirapatin gini, resikonya LCD kita, LCD bisa berakibat muncul warna kuning. Retak tidak mungkin, tapi mungkin muncul warna noda kuning ya. Ini yang sudah saya buka barusan. Sekarang karena baterainya sudah tidak bisa, sudah habis. Kita lihat apakah di sini ada noda kuning memang ya. Ini di sini ada. Ini tadinya aman. Nah, biasanya kalau sudah dikasih karet, waktu saya pernah pakai tripod, muncul warna kuning di sebelah sini. Pas cepat dibuka, set, hilang lagi dia. Makanya hati-hati memakai tripod. Karena tripod tuh modelnya ada per kayak gitu tuh. Ditarik, truk, narik lah, nekan ya. Pada saat dibuka, diginiin. Pada saat dilepasin, tak, nekannya kuat. Dia terus menerus menekan. Dia seperti karet, nekan terus dia. Tapi kalau yang bracket yang dipasang di motor, itu dia tidak nekan. Itu lebih aman. Yang dipakai ojek online ya, suka memasang bracket di motor. Itu aman karena dia tidak pakai per, tapi dia di bautnya dirapatin, tapi jangan dikencangin. Ini sudah dicas. Ini sudah mulai hidup. Kita lihat apakah ada rusak. Apakah ada? Oh, aman ya. Ini aja yang ini memang sudah hijau, dan di sini juga ada hijau. Oh, ini apa ini? Oh, ini kotor lem ya. Jadi ini aman, ternyata pakai karet tadi aman. Ya, intinya tadi harus pakai begini ya. Tutup. Pakai kardus lebih tebal, lebih bagus. Jangan langsung seperti ini. Nah, ini berbahaya. Kalau langsung seperti ini, karetnya akan menekan di satu titik. Ini agak peka ya. Agak berbahaya pada LCD-nya, dan dia fokus kepada satu titik ini yang tertimpa oleh karet ini. Nah, bisa menyebabkan muncul warna hijau seperti ini nanti. Makanya digunakan seperti ini, lalu dikasih karet, maka nanti
eh, titik yang ditimpa oleh karet ini tidak di satu titik, tapi dibantu oleh plastik kertas ini lebih menyebar lagi ya, atau titiknya tadi ditahan kekuatannya oleh kertas, jadi tidak terlalu berbahaya. Nah, itu tujuannya. Oke, ini berarti aman, hasilnya juga bagus. Rapat ya. Nah, ini backdoornya sebenarnya sudah pernah rusak, backdoornya sudah retak-retak nih, karena ini HP-nya HP bekas dan sudah berkali-kali juga dibongkar oleh yang punya sebelumnya. Hasilnya